Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat. Baik teman-teman semua, insya Allah mulai hari ini selama kurang lebih 7 hari ke depan kita akan sama-sama belajar bagaimana yang pertama untuk teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang memiliki amanah atau memiliki hutang, insya Allah bagaimana caranya hutang itu, amanah itu bisa lunas, ya. Bagaimana amanah itu, hutang itu bisa dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk teman-teman ya yang tidak memiliki amanah, tidak memiliki hutang, alhamdulillah, tetapi belum memiliki harta yang cukup, ya, belum kaya, bagaimana caranya agar bisa kaya raya. Maka insya Allah selama 7 hari ke depan, setiap hari, setiap malam, kita akan belajar. Ya. Caranya semua teman-teman ketika mendengarkan materi saya, maka setelah ditonton, apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan, wajib langsung dipraktekkan hari ini juga. Tidak menunggu besok-besok, tapi langsung dipraktekkan. Baik, itu ya. Sebelumnya, kalau teman-teman sudah menonton ya video saya ya saat podcast dengan Dr. Demul, maka insya Allah teman-teman bisa mengambil pelajarannya yang pertama. Terus teman-teman juga sudah kenal sedikit banyak dengan saya, Coach Mario itu siapa, bagaimana perjalanan kehidupannya, teman-teman sudah sedikit banyak tahu dan kenal. Tapi untuk teman-teman yang belum, maka saya sarankan untuk segera ditonton ya. Ketik aja di YouTube Coach Mario Dr. Demul gitu ya. Nanti teman-teman ada videonya, silakan langsung ditonton itu. Nah, untuk yang belum ya, perkenalkan nama saya Coach Mario ya. Nama asli saya teman-teman itu nama Jawa ya, Mariono teman-teman ya. Tapi waktu pertama sekali saya sekolah di kota besar ya, di Lampung, di provinsi Lampung, tepatnya di Bandar Lampung, maka ketika saya mengenalkan nama Mariono, teman-teman di kota langsung memanggil saya dengan nama Mario. Jadi sejak saat itu sampai sekarang, maka banyak teman-teman yang memanggil saya dengan Coach Mario. Ya perlu teman-teman ketahui bahwa saya lebih nyaman dipanggil Coach Mario, bukan Ustadz ya. Karena kalau Ustadz, saya merasa belum layak untuk dipanggil Ustadz. Ya meskipun teman-teman belajar dengan saya ya, teman-teman menganggap diri saya sebagai guru, nah karena teman-teman belajar, dan sebenarnya ya wajar kalau teman-teman memanggil saya guru ya. Tetapi saya pribadi merasa tidak layak dipanggil seorang guru ya, karena saya masih jauh dari layak untuk dipanggil guru. Jadi teman-teman cukup memanggil saya dengan nama Coach Mario saja ya. Coach Mario saja ya, meskipun teman-teman menganggap saya guru, itu di dalam hati saja ya, tidak perlu diucapkan ya, terus tidak perlu disampaikan ke banyak orang itu Coach Mario guru saya. Itu saya belum layak teman-teman ya untuk dipanggil guru, seorang guru ya. Saya menganggap teman-teman semua ya teman, sahabat ya. Paling tinggi saya dipanggil coach lah ya, pelatih ya. Jadi saya melatih teman-teman bagaimana caranya agar amanahnya lunas, hutangnya lunas, yang belum kaya bisa kaya raya. Dan
Sekali lagi, setiap orang memiliki hasil yang berbeda-beda. Baik, sebelum saya ajarkan kepada teman-teman semua, ya, itu nama saya Coach Mario, dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya memiliki banyak sekali guru dan pengalaman-pengalaman spiritual. Awal mula saya mengalami eh, apa ya, kisah-kisah spiritual keajaiban itu tahun 2005, yaitu kurang lebih 20 tahun yang lalu, ya. Saya memiliki guru, saya belajar agama teman-teman, dan memiliki banyak sekali keajaiban-keajaiban. Salah satunya adalah saya menjadi lulusan terbaik di kampus, di universitas, meskipun saya tidak kebanyakan ngaji padahal, ya. Hari-hari itu habis waktu saya untuk belajar dan mengajar, ya. Belajar ngaji sama guru saya dan disuruh ngajar ngaji sama guru saya juga. Jadi guru saya punya banyak murid, jadi saya ngajar ngaji. Sebenarnya bukan ngajar tapi belajar mengajar. Ya, itu di situ banyak sekali saya diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan saya mengajar ngaji, malah Allah membuat saya menjadi mudah mengikuti pelajaran-pelajaran di universitas, ya. Sehingga saya mendapat lulusan terbaik, ya, di kampus. Itu keajaiban yang saya rasakan. Ya, ketika saya sholat subuh berjamaah, maka ujian saya, ya, pada hari itu ujian, saya sholat subuh berjamaah, maka nilai-nilai ujian saya bagus. Apa yang saya pelajari keluar semua. Tapi ada satu saat saya tidak bangun untuk sholat berjamaah, saya sholatnya di rumah, itu nilai saya tidak bagus, teman-teman, ya, tidak bagus. Jadi dengan pengalaman itu saya bertanya-tanya apa hubungan sholat dengan nilai bagus. Ya sudah, saya yakini saja. Saya nggak tahu hubungannya, tapi saya yakini saja. Begitu juga setelah saya lulus kuliah, teman-teman, saya bekerja. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala mendapat pekerjaan yang baik, ya, menurut saya. Lagi-lagi, ya, ketika saya dalam kondisi hidup yang tidak mudah, saya belajar mengamalkan apa yang guru-guru saya ajarkan, Allah berikan kemudahan. Lalu apalagi pada tahun 2013 kurang lebih, saya sudah tidak bekerja kurang lebih hampir setahun, teman-teman. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta uang, ya. Itu tiba-tiba, teman-teman, saya subuh berdoa, asar di ATM saya ada uang. Padahal ini ATM tidak ada seorang pun yang tahu nomor rekeningnya. Nggak ada yang tahu. Karena ini adalah rekening yang dibuatkan oleh perusahaan. Ya, tidak ada pernah siapapun mentransfer ke situ kecuali perusahaan. Dan sudah 1 tahun tidak pernah ada uang masuk. Ya. 1 tahun sudah tidak pernah ada uang masuk. Dengan izin Allah, saya berdoa setelah subuh berdoa meminta uang kepada Allah. Allah memberikan saya uang setiap hari, setiap bulan, teman-teman, akhir bulan dan awal bulan. Itu nominalnya sangat besar menurut saya yang tidak ada gaji saat itu. Dan cukup untuk kebutuhan saya, istri saya, dan 2 anak saya. Itu pengalaman spiritual yang secara pribadi saya belum pernah cerita kepada seluruh keluarga saya, ya, karena pasti nggak percaya, ya. Jadi saya hanya cerita ke teman-teman semua yang sedang mengalami ketidakmudahan hidup, ya. Akhirnya pengalaman spiritual ini saya buat materi namanya ATM Ajaib. Nah, ATM Ajaib ini tidak saya ajarkan kepada sembarang orang, tapi saya ajarkan kepada orang-orang tertentu yang memang yang pertama harus sudah belajar dengan saya, ya.
ya minimal 40 hari sebenarnya. Tapi nanti kalau ada yang kepepet-pepet mungkin baru 20 hari ya mempraktekkan ya, saya ajarkan ilmu-ilmunya kepepet, nah nanti itu bisa bisa saya ajarkan. Tentunya ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Karena kenapa tidak sembarangan saya ajarkan, 6 bulan terakhir ini saya coba ajarkan kepada siapapun yang membutuhkan. Siapapun ya teman-teman yang membutuhkan, ya meskipun dia mungkin belum pernah belajar dengan saya. Tapi karena dia kepepet saya kasih. Terus mungkin ada yang baru belajar beberapa hari saya kasih gitu ya. Menurut saya berikan kepada orang-orang yang belum layak. Apa yang terjadi ya potensinya itu belum berhasil teman-teman ya, nggak cepat. Tapi kalau saya ajarkan kepada orang-orang yang sudah belajar lama gitu ya, apalagi kalau sudah belajar minimal 40 hari, ya itu sudah sangat layak. Nah itu sedikit kisah ya. Nah kenapa akhirnya saya ajarkan ilmu ini pada 2017 teman-teman ya. Saya belajar ilmu magnet rezeki ya. Saya di situ oh begini. Jadi saya di situ alhamdulillah mendapatkan banyak keajaiban. Saya menjadi paham ya apa hubungannya ya dengan pengalaman-pengalaman spiritual saya dari tahun 2005 ya sampai pada waktu itu 2020 apa hubungannya ya. Akhirnya saya paham hubungannya, akhirnya saya tahun 2020 saya mengajarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, termasuk pada hari ini kepada teman-teman semua yang nonton materi saya berarti teman-teman orang yang membutuhkan. Jadi saya sudah kurang lebih 5 tahun lebih mengajar, alhamdulillah dengan izin Allah ada yang baru sehari belajar persoalannya selesai dengan izin Allah. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, maka banyak sekali ya pengalaman-pengalaman dalam 7 hari ke depan ini. Ada yang sehari, ada bahkan yang belum belajar baru niat belajar langsung WA saya, coach alhamdulillah permasalahan saya sudah selesai, seperti itu. Banyak macam-macam ya. Intinya semua itu bisa terjadi. Ya, apa saja yang harus dilakukan, insya Allah kita akan sama-sama belajar di video berikutnya. Itu saja perkenalan saya pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.